Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran ke-10 untuk kelas 6 SD Negeri 2 Tipar, tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Pada pelajaran ke-10 ini akan dibahas 5 kisah. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Yang kedua, kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ketiga, kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Yang keempat, kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Sedangkan pada materi ini akan dibahas satu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Untuk kisah selanjutnya, materi selanjutnya nanti di pembelajaran selanjutnya. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa mengambil hikmah dan suri tauladan dari para kisah Nabi dan bisa menceritakan kembali dengan gaya bahasa kamu masing-masing. Sekarang mari kita baca bersama-sama kisah singkat tentang keteladanan Nabi Yunus alaihissalam berikut ini. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam adalah pembawa ajaran tauhid. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan seperti telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, sekarang Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah SWT dan menyembah berhala. Oleh sebab itu Allah SWT ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah SWT mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah SWT. Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah SWT ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah SWT pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah SWT memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya, kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah SWT akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian, mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah SWT dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu, mereka berdoa memohon ampun kepada Allah SWT agar azab itu diangkat dari mereka.
Allah SWT menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah SWT belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal, Allah SWT telah mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Kita tidak perlu mempermasalahkan berapa lama Nabi Yunus alaihissalam berada di dalam perut ikan paus tersebut. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diuji Allah SWT dan harus melompat ke dalam lautan yang dalam demi keselamatan penumpang kapal yang kelebihan muatan. Kita bisa membayangkan bagaimana susahnya bernapas di kegelapan perut ikan yang berenang di lautan dalam dan gelap. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah SWT dan memanjatkan doanya. Singkat kisah, Nabi Yunus alaihissalam selamat sampai ke tepian berkat kasih sayang Allah SWT. Nah, itulah kisah singkat tentang Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kalian bisa mendapatkan hikmah setelah membaca kisah tersebut dan bisa mengambil suri tauladannya untuk kehidupan kita saat ini. Sikap yang harus dikuatkan adalah kita harus tahan uji, kuat dalam melaksanakan tugas. Terima kasih, alhamdulillah pelajaran tentang kisah teladan Nabi Yunus sudah selesai. Dan jangan lupa untuk praktiknya, kalian harus bisa mengisahkan kembali kisah Nabi Yunus tersebut. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين